Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh berkah. Hari ini, kita akan merenung bersama mengenai alasan mengapa rezeki kadang terasa kurang lancar dan sulit datang. Fenomena ini seringkali menjadi ujian bagi setiap insan yang berusaha, terkadang bertanya-tanya mengapa rezeki yang diinginkan tidak kunjung tiba, sementara orang lain terlihat mendapatkan rezeki dengan begitu mudah. Mungkin kita pernah merasa iri atau bahkan curiga terhadap rezeki yang diterima orang lain. Namun, sebelum menyalahkan orang lain, bijaklah untuk merenungi diri sendiri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu melakukan introspeksi dan koreksi terhadap diri sendiri sebelum menilai orang lain. Ketidaklancaran rezeki bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin ada yang harus kita perbaiki dalam diri, seperti sikap, niat, atau tindakan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surah Asy-Syura 30. Dengan merenung pada ayat ini, kita diajak untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri agar mendekatkan diri kepada rahmat-Nya. Namun, perlu diingat bahwa ujian rezeki bukanlah semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai peluang untuk berkembang, bersyukur, dan memperkuat ikatan dengan Allah. Mungkin rezeki yang belum datang itu adalah berkah tersendiri yang Allah sedang siapkan untuk kita di waktu yang tepat. Dalam perjalanan video ini, mari kita bersama-sama merenungi dan menelusuri hikmah di balik ketidaklancaran rezeki yang kita alami. Kita akan membahas langkah-langkah untuk meraih berkah rezeki, sekaligus menggali lebih dalam makna sabar dan syukur dalam menghadapi ujian hidup ini. Allah tidak akan menganiaya hamba-Nya, namun mengapa rezeki masih sulit datang kepada kita? Perhatikan hal-hal yang bisa menjadi penyebab rezeki tidak lancar. 1. Kemungkinan masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik, meskipun hanya dalam hati. Syirik, dalam Islam, adalah perbuatan terlarang yang paling serius, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini mencakup keyakinan atau tindakan yang menempatkan selain Allah sebagai sumber kekuatan atau keberkahan, seperti percaya bahwa rezeki datang dari benda-benda keramat atau objek tertentu. Padahal, sejatinya rezeki datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menegaskan dalam Al-Quran mengenai larangan syirik, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Luqman ayat 13, dan, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Melibatkan benda keramat atau menyandarkan rezeki kepada sesuatu selain Allah adalah bentuk kesesatan yang dapat merusak iman dan tawakal seorang muslim. Rezeki, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, adalah ketentuan darinya semata. Allah adalah Al-Razzaq, pemberi rezeki, dan mengaitkan rezeki kepada objek atau benda tertentu adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Kepercayaan seperti ini juga dapat membawa seseorang pada jalan yang tidak benar, seperti mengadopsi praktik-praktik bid'ah atau menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa memahami dan mengingatkan diri sendiri tentang bahaya syirik serta menjauhinya dengan tegas. Dalam perjalanan spiritual kita, marilah kita bersama-sama merenung dan meningkatkan pemahaman terhadap larangan syirik. Kita akan menjelajahi konsep tawakal dan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesadaran ini, kita dapat memperkuat iman dan tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala rezeki dan takdir hidup kita. 2. Mungkin pernah menyakiti hati orang tua atau tidak berbuat baik kepada mereka. Hak orang tua dalam Islam adalah salah satu amanah yang sangat dijunjung tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak-bentak kepada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya karena rahmat dan kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surah Al-Isra 23-24. Merawat hak orang tua tidak hanya sebatas memberikan perlakuan yang baik secara lahiriah, tetapi juga menjaga hak-hak mereka atas harta yang kita miliki. Kita diajarkan untuk berlaku adil dan bijaksana dalam mengelola harta benda, serta memenuhi kebutuhan dan hak orang tua terutama dalam masa tua mereka. Selain memberikan hak secara materi, doa dan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita juga merupakan kewajiban. Dalam doa, kita memohon rahmat, keberkahan, dan perlindungan Allah bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang tidak melibatkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi, akan dikabulkan oleh Allah. Hadis Riwayat Ahmad. Dalam menjalani kehidupan, peran orang tua adalah satu dari banyak nikmat Allah yang harus dijaga dan dihormati. Melalui pemenuhan hak-hak mereka dan doa yang tulus, kita dapat berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga. Mari kita bersama-sama merenung tentang hak orang tua dan pentingnya menjaga dan menghormati mereka, termasuk hak atas harta yang kita miliki. Kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana melaksanakan kewajiban ini dengan penuh keikhlasan dan cinta, sehingga setiap langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kurangnya kesadaran dalam menjalankan ibadah, terutama salat. Kita perlu memperhatikan kualitas salat kita. Meningkatkan kualitas ibadah dengan menambah jumlah salat dan meluangkan waktu yang lebih untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut 45. Solat, sebagai tiang agama, bukan hanya sebagai rutinitas ibadah, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Menambah jumlah solat bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban, tetapi merupakan langkah proaktif untuk meraih ketenangan dan ridhanya. Menambah jumlah solat juga dapat menjadi bentuk peningkatan kualitas hubungan kita dengan Allah. Setiap rakaat solat adalah kesempatan untuk bersujud dan berbicara kepadanya. Dalam sujud, kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, menyampaikan segala kerinduan, kebutuhan, dan harapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa merusaknya, maka ia telah merusak agama. Hadis Riwayat Tabrani. Selain menambah jumlah solat, meluangkan waktu lebih banyak untuk beribadah juga merupakan bentuk investasi pada kualitas spiritual kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah untuk mengerjakan amal saleh, sebelum datangnya fitnah yang seperti malam gelap gulita, ketika seorang bangun beriman dan ketika dia sudah duduk kafir, atau ketika seseorang sudah duduk kafir dan ketika dia bangun beriman. Hadis Riwayat Muslim. Dalam melibatkan diri dalam ibadah yang lebih intens, kita dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan spiritual. Bukan hanya sebatas kewajiban, ibadah menjadi cara kita menyampaikan cinta, kesyukuran, dan ketergantungan kita kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan ini, mari bersama-sama merenung dan meningkatkan pemahaman terhadap keberkahan menambah jumlah solat dan meluangkan waktu yang lebih untuk beribadah. Kita akan menjelajahi tips praktis dan memahami makna mendalam di balik langkah ini, sehingga setiap langkah yang kita ambil semakin mendekatkan kita kepada ridho Allah. 4. Kurang jujur dalam berdagang. Jika hendak melakukan jual-beli, kita harus berusaha untuk tidak mengurangi takaran atau memanipulasi barang yang dijual. Dalam ajaran Islam, etika bisnis sangat ditekankan, dan kejujuran merupakan nilai yang sangat dihargai.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daganglah, tetapi janganlah kalian berlaku curang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, berdagang dengan jujur, meskipun mungkin berdampak pada keuntungan yang lebih sedikit, merupakan sikap yang dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya kejujuran dalam berbisnis dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah berfirman, "Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takar dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Alahkah tidak luput mereka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar." Kejujuran dalam berdagang bukan hanya sebuah tindakan yang mencerminkan moralitas, tetapi juga merupakan investasi untuk mendapatkan berkah dari Allah di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjauhi perbuatan dusta dan kecurangan, Allah akan membangun untuknya istana di tengah-tengah surga dan memberikan kemuliaan di dunia." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam konteks bisnis, kejujuran menciptakan kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan jangka panjang. Kejujuran juga memberikan dampak positif terhadap reputasi dan integritas, yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Dalam sebuah perspektif yang lebih luas, berdagang dengan jujur mencerminkan ketakwaan kepada Allah dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Ketika seorang pebisnis menjalankan usahanya dengan berlandaskan kejujuran, ia juga membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mari kita bersama-sama merenung tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang, tidak hanya sebagai tindakan etis, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan berkah dari Allah di dunia dan di akhirat. Dalam perjalanan bisnis kita, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan darinya. Itulah tadi pengetahuan dan pandangan kita mengenai pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi datangnya rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbaiki diri secara keseluruhan, kita membuka pintu rezeki yang melimpah dan penuh berkah darinya. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, Sang Pemberi Rezeki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah segala usaha perbaikan diri kami, dan limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah bagi kami dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Semoga setiap langkah yang kita ambil mendapatkan ridho-Mu dan mengantarkan kita pada pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai agar pesan kebaikan ini dapat tersebar luas. Semoga kita senantiasa menjadi penerima berkah dari Allah dan menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.